Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dalam kelas English for Law. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang making a claim in the civil court. Nah, kamu pasti sudah lebih paham ya terkait dengan apa itu civil court. Oke, sedikit saya akan memberikan sebuah review apa bedanya civil and criminal law. Nah, criminal law is the law that punishes acts against a person or against property that people consider to be harmful to the whole community. The state prosecutes criminals. Ya. Sedangkan civil law, the law concerning the rights and duties of private individuals and companies rather than criminal matters. Gitu ya. Nah, di sini criminal law kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah hukum pidana. Sedangkan civil law di bahasa Indonesia kan itu bisa berarti hukum perdata. Begitu ya. Nah, bedanya hukum perdata dan hukum pidana, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang, karena kamu mahasiswa hukum, sudah pastinya lebih paham daripada saya, gitu ya. Nah, cuma saya sedikit memberikan gambaran apa yang biasanya dilakukan di Inggris dan Amerika. Nah, untuk memulai sebuah tuntutan atau gugatan itu di dalam hukum pidana atau civil law kita memakai kata-kata filing a claim atau issuing a claim atau terakhir starting proceeding. Nih, kalau kita menuntut secara perdata. Otherwise, ya, kalau dia secara pidana, itu kita untuk memulai tuntutan itu to prosecute. Prosecute, gitu ya. Prosecute itu berlaku hanya untuk hukum pidana. Sedangkan hukum perdata, kita nyebutnya filing a claim, issuing a claim, atau starting proceeding. Oke. Nah, aspek lainnya berkaitan dengan orang. Nah, kalau orang yang melakukan tuntutan atau melakukan gugatan itu disebut claimant atau plaintiff. Nah, di sini sedikit ada beda ya antara UK sama US. Dulunya di UK itu memakai kata plaintiff. Plaintiff berarti adalah seorang penggugat. Gitu. Namun setelah berubah peraturan, revisi aturan, di tahun 90-an di Inggris menyebut penggugat perdata itu adalah claimant. Sedangkan di Amerika masih menggunakan plaintiff. Nah, sebagai pihak yang tergugat itu disebut defendant, gitu ya. Defendant itu yang tergugat. Ini berlaku di Inggris maupun di Amerika. Nah, ada beberapa alasan kenapa seorang penggugat mulai melakukan tuntutan secara perdata. Yang pertama, ini contoh-contoh dari gugatan perdata. Mungkin kamu bisa memberikan contoh yang lebih banyak lagi. Ini cuma 4 contoh sedikit yang saya kasih. Misalnya, someone refuses to
pay you money that they owe to you. Misalnya ada orang yang pinjam uang sama kamu, tapi nggak bayar-bayar, gitu ya. Nah, ini kamu bisa tuntut secara perdata. Terus, someone does a job for you, but they do it badly. We call this bad workmanship. Ya. Nah, someone does bad workmanship ini bisa masuk hukum perdata. Misalnya kamu mempekerjakan seorang asisten rumah tangga, gitu ya. Dia tapi kerjanya nggak becus, banyak santai-santai. Itu bisa kamu tuntut secara perdata. Ada lagi, something that you paid for is not supplied to you. Kamu sudah membayar kewajibanmu, tapi kamu tidak mendapatkan hak di sini. Contohnya, kamu sudah bayar listrik setiap bulan, tapi ternyata listriknya suka mati, gitu ya, atau dayanya rendah, turun, gitu. Nah, kamu bisa tuntut itu, karena tidak sesuai apa yang kamu bayar dengan hak yang mesti kamu terima. Contoh terakhir yaitu something that you bought is not working properly. Jadi kamu beli barang, misalnya beli handphone. Beli handphone tapi ternyata handphonenya nggak sesuai. Misalnya dibilang ini bisa pakai fish eye. Ternyata begitu dipasang fish eye, handphonenya malah kebakar. Nah, itu ya. Ini contoh-contoh dari tuntutan yang dilakukan dalam hukum perdata. Berikutnya, aspek yang mesti diperhatikan saat civil law yaitu mengenai biaya. Nah, seorang claimant atau plaintiff atau penggugat, seorang penggugat itu dia yang berkewajiban membayar biaya persidangan, gitu ya. Untuk biaya persidangan yang menanggung adalah penggugat. Nah, namun si penggugat itu bisa meminta ya enggak cuma bisa, tapi harus di sini ya. Harus menyatakan apa tuntutannya dan menuntut supaya si yang tergugat itu membayar biaya persidangan. Jadi, misalnya tuntutannya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, salah satu tuntutannya ini harus berbunyi tentang ini. Bahwa tergugat harus membayar biaya persidangan. Kalau begitu berarti si penggugat mesti nalangin dulu. Setelah itu biayanya nanti yang bayar adalah si tergugat, gitu ya. Mekanismenya saya kurang paham juga, apakah dibayar di akhir atau bayar di awal, gitu ya. Apakah si claimant harus nalangin dulu baru defendant setelah persidangan baru membayar, atau bayar dulu baru persidangan dimulai, begitu ya. Nah, ini saya kurang paham terkait ini. Nah, demikianlah aspek-aspek dari making a claim in the civil law, gitu ya. Nah, semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.